Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas HP dengan motif kucing yang lucu dan dua warna seperti ini. Keren banget bukan? Nah, untuk tas HP ini berukuran panjangnya kurang lebih 11,5 cm, lalu tingginya 18 cm, sedangkan untuk alasnya di sini lebarnya 3 cm. Nah, teman-teman kalau ingin mengubah ukurannya bisa tambahkan kelipatan 3 untuk motif kiri dan kanannya yang polos ini, dan untuk tingginya bisa ditambahkan jumlah baris bagian yang polos ini. Oke, kalau untuk pola kepala kucingnya adalah kelipatan 18. Bagaimana? Sudah penasaran bagaimana cara membuat tas HP dengan warna yang bolak-balik seperti ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas HP ini. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan 4 warna ya. Di sini untuk warna tasnya saya pakai ungu muda dan pink. Lalu untuk warna motif kucingnya saya pakai warna hitam dan putih. Oke, lalu untuk hakpen kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan sepasang pengait dan ring D kecil. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna pink. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu buat 25 rantai. Setelah membuat 25 rantai seperti ini, kita akan buat SC mulai dari lubang yang kedua, isi masing-masing lubang rantai dengan 1 SC hingga ujung. Ini hasilnya setelah kita membuat SC hingga ujung dengan total 24 SC. Selanjutnya kita akan buat 24 SC ini bolak-balik sebanyak 6 baris. Caranya kita buat satu rantai, balik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Jika kesulitan dalam menghitung, teman-teman bisa pasangkan penanda ya, supaya mudah menghitungnya. Seperti ini hasil jadinya, 24 SC sebanyak 6 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Untuk sisi panjang kita akan buat sebanyak 24 SC, dan untuk sisi lebarnya kita buat 6 SC.
Jadi total SC kelilingnya nanti ada 60 stitch. Pasangkan penanda. Seperti ini hasil jadinya setelah kita buat SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita ukur dulu hasil jadinya. Alas persegi panjang yang saya buat berukuran panjang 11 cm dan lebarnya 3 cm. Oke, kalau alas sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian motif. Selanjutnya, untuk bagian motif akan kita kerjakan dengan 4 warna benang. Jadi mulai dari awal, di sini kita sudah ikutkan 3 helai benang yang lain. Kita buat selip dulu di lubang sebelahnya. Selanjutnya ekor benangnya ini kita arahkan ke kiri. Nah, di sini kita akan buat 3 DC increase. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, lalu tambahkan 2 DC lagi. Oke, di sini kita sudah punya 1 klaster warna pink. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Sekarang kita sudah punya 2 klaster pink. Kita ulangi cara yang sama hingga mendapatkan 9 klaster. Oke, ini kita sudah dapat 9 klaster warna pink. Lalu kita akan beralih ke benang yang warna ungu muda. Jadi di sini DC yang terakhir kita selesaikan dulu dengan benang yang warna ungu muda. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Nah, kita buat klaster warna ungu muda seperti ini sebanyak 10 klaster. Lalu nanti kita buat 1 klaster lagi warna pink di akhir. Oke, ini dia hasil jadinya setelah baris yang pertama selesai. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama.
Untuk benang yang warna lain kita arahkan naik, ambil benang, selip dan kunci dengan satu rantai. Oke, sekarang kita akan mengerjakan baris yang kedua. Diawali dengan benang yang warna pink. Kita akan buat 3 extended DC setiap klasternya. Penempatannya ada di lubang kedua yang kita skip. Di sini saya buat dulu satu pengganti extended DC. Kita tambahkan 2 extended DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakband, masuk, ambil benang, kita punya 3 serat, masuk di 1 serat dulu, masih 3, kita masuk di 2 serat dan 2 serat lagi. Oke, di sini kita sudah punya satu klaster warna pink. Kita akan buat sebanyak 10 klaster. Kita ulangi cara yang sama. Di sini ambil benang, 1, 2, 2 lagi. Oke, kita sudah dapat 10 klaster warna pink. Selanjutnya kita buat 10 klaster warna ungu muda. Kita ganti benang dulu. Dan kerjakan dengan cara yang sama. 3 extended DC setiap klasternya. Oke, baris yang kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga, karena akan kita awali dengan benang warna pink, jadi di sini kita selesaikan dulu DC yang terakhir dengan benang warna pink, baru kita buat slip stitch. Nah, untuk baris ketiga dan seterusnya akan kita kerjakan dengan tusuk 3 DC increase dan penempatannya ada di stitch yang tengah atau DC yang kedua di masing-masing klaster di baris pertama tadi. Oke, di sini saya buat dulu satu pengganti DC. Untuk benang yang ikut kita posisikan seperti ini ya, supaya bisa tersembunyi dengan rapi. Satu, dua, tiga. Kita dapat satu klaster warna pink. Kita akan lanjutkan terus pengerjaan dengan cara yang sama hingga baris yang kelima.
Teman-teman silahkan ikuti pola tulis berikut ini. Seperti ini hasil jadinya setelah baris yang kelima selesai. Jadi untuk warna pink dan ungu mudanya itu depan belakang gini ya, beda warna. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-6. Di sini nanti kita akan mulai motif kucingnya. Dari sini kita akan buat dulu 2 klaster warna ungu dan 3 klaster warna pink. Setelah 5 klaster seperti ini, untuk motif kepala kucingnya akan kita buat di bagian tengah. Jadi di sini kita akan mulai menggunakan benang warna hitam. Kita buat 3 klaster. Oke, sudah dapat 3 klaster hitam. Kita akan lanjutkan terus memutar. Jadi kita buat klaster warna pink saat bagian bawah ini juga pink. Lalu nanti kita buat klaster ungu saat di bagian bawahnya ini adalah warna ungu. Dan pas di tengahnya ini, yang lurusnya dengan ini kita buat 3 klaster hitam. Oke, round ke-6 sudah selesai. Hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus cara pengerjaan yang sama. Teman-teman tinggal ikuti pola tulis berikut ini ya. Oke, sahabat rajut, ini dia hasil jadi motifnya. Di sini ada motif kepala kucing. Kita sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-25. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris terakhir, yaitu baris ke-26. Kalau tadinya kita menggunakan tusuk 3 DC increase setiap klasternya, sekarang kita akan kerjakan dengan tusuk 3 SC increase. Tapi sebelum itu, di sini benang yang warna hitam dan putih kita tinggal ikutkan yang warna ungu aja. Seperti ini. Baru selip. Kunci dengan 1 rantai. Oke, sekarang kita buat dulu 2 klaster pink dengan 3 SC increase. Di sini 2 serat langsung kita jadikan 1.
stitch pertama, tambahkan 2 SC lagi, 1 2. Kita punya satu klaster pink. Seperti ini kita sudah dapat 2 klaster pink. Kita beralih ke benang warna ungu, kita buat 10 klaster, lalu tambahkan 8 klaster pink lagi. Baris terakhir sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Oke, kita akan langsung mengerjakan bagian list sekarang. Jadi di sini kita buat slip dulu di stitch yang pertama. Dan benang yang warna ungu mudanya tetap ikut naik. Karena listnya ini akan kita kerjakan dengan teknik tapestry menggunakan tusuk SC keliling. Buat satu rantai dulu, ini adalah stitch pertama. Kita lanjutkan. Nah, jadi di bagian bawah yang klaster warna pink kita buat SC nya juga dengan benang warna pink. Lalu nanti di sini untuk klaster yang ungu kita juga buat SC nya menggunakan warna yang ungu. Oke, pink. Lalu kita berganti warna benang. Benang yang warna pink tetap ikut ya. Sudah bertemu dengan penanda. Di sini kita sudah dapat 1 putaran SC. Selanjutnya kita akan langsung buat SC di stitch yang pertama tanpa slip stitch. Kita lanjutkan hingga mencapai tinggi yang ditutupkan. Saya sudah selesai menambahkan 6 baris SC keliling. Lalu di sini saya teruskan sampai habisnya benang yang warna pink. Terakhir kita slip stitch. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan merapikan sisa benangnya. Jadi untuk bagian luar terlihat seperti ini, bolak-balik warnanya berbeda. Di bagian dalam sama rapinya. Jadi misalkan mau dipakai tanpa furing, kita tinggal tambahkan kancing magnet di sini. Oke, sedangkan untuk strapnya di sini saya siapkan yang warna pink. Kita tinggal pasangkan di ring D-nya. Ini tadi ring D-nya saya kerjakan waktu mengerjakan SC keliling baris keempat. Oke, sudah jadi untuk tas HP 2 warna dengan motif kucing yang lucu ini.
Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.